Halo guys, balik lagi ke channel dari Valdi. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Al-Quran dengan Android Studio. Sebelumnya saya juga pernah membagikan tutorial yang sama ya, tapi menggunakan API dari Retrofit dan juga dari database SQLite. Untuk kali ini menggunakan API juga, tapi di sini saya menggunakan Fast Android Unlocking. Aplikasi Al-Quran ini nantinya akan menampilkan daftar list surat, keterangan dan suaranya juga. Jadi kalian bisa setel suaranya di menu detail ya, nanti ada play dan stopnya. Selain membuat aplikasi Al-Quran, nanti kita di sini juga akan menampilkan jadwal sholat berdasarkan lokasi. Nanti lokasi bisa kalian pilih melalui spinner. Dan nantinya kita akan menampilkan juga masjid terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Untuk memulai tutorial ini saya harap kalian new project ya, jangan langsung jalanin source code dari saya, karena biasanya nanti akan terjadi error di Gradle atau di versi Android Studio-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Oke, tanpa basa-basi lagi langsung ke langkahnya saja ya. Yang pertama, di sini kita import beberapa library seperti CutView, Recycle View, Google Material, Google Play Service, Maps, Location, dan di sini REST API-nya saya menggunakan Fast Android Networking, dan juga ada library Data Picker dan juga Expansion Panel. Untuk membuatnya saya menggunakan bahasa Kotlin ya. Berikutnya kita buat layout yang pertama dengan nama activity detail surah. Kalian buat dulu, nanti isinya seperti ini. Kita pertama di sini kita buat layoutnya dulu ya, nanti kelasnya belakangan, karena saya pengen kalian coba satu-satu dulu agar bisa belajar juga. Tapi kalau kalian yang udah paham mungkin akan tahu cara membuat new class atau new layout ya secara bersamaan. Kalau kalian ingin request tutorial, kalian tulis saja tutorial yang kalian inginkan di kolom komentar yang tersedia. Sebisa mungkin saya akan cari untuk buat nantinya. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
light is gonna come. Berikutnya kita buat layout yang kedua dengan nama activity list surah. Nantinya di list surah ini kita akan menampilkan daftar surat Al-Quran ya. Di activity detail surah XML nantinya kita akan menampilkan detail surah yang kita dapatkan infonya dari activity list surah. Di sana nanti kita menampilkan ayat-ayatnya. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Berikutnya kita buat XML dengan nama activity masjid. Nantinya di XML ini kita akan menampilkan masjid-masjid terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Jangan lupa kalian juga buat APK-nya di Google Console ya. Berikutnya kita buat lagi XML yang berguna sebagai fragment. Di fragment ini kita beri nama fragment jadwal sholat. Nantinya di fragment ini kita menampilkan jadwal sholat berdasarkan lokasi yang kita pilih dari spinner. Ada banyak macam-macam wilayah yang ada di sini. Untuk sholat yang ditampilkan ini ada 5 waktu ya. Berikutnya kita buat layout dengan nama list item ayat. Nantinya di sini akan kita buat desain untuk menampilkan ayat-ayat yang kita tampilkan ke activity detail ayat atau detail surah. Buat lagi list layout yang kedua dengan nama list item surah. Nantinya di sini kita akan membuat desain dari daftar surah ya.
Kemudian kita buat layout yang terakhir dengan nama toolbar main. Layout toolbar main ini kita include nanti ke activity list surah sebagai headernya. Jangan lupa kalian tambahkan permissionnya di Android Manifest dan juga tambahkan Google APK. Cara mendapatkan Google APK, kalian buka konsol google.com ya. Jika tadi kita sudah membuat beberapa layout dan juga menambah permission ke Android Manifest, berikutnya kita buat kelas yang pertama di folder activities dengan nama detail surah activity. Di baris paling atas ini ada parameternya ya, seperti nomor, string, tuh ada keterangan, audio, model, ada adapter, dialog, dan juga handle itu semua parameter namanya. Dan berikut ini isi dari OnCreate-nya ya. Ada toolbar dan juga ini model surah yang kita get datanya nanti dari activity list surah datanya. Ada juga floating nanti yang buat play dan stop ayat. Ada set text-nya juga, dan di sini adalah untuk on click play ini ayatnya yang nanti kita dapatkan dari API. Di sini ada recycle view dan di bawahnya itu method get data. Kita buat nama metodenya dengan nama list ayat. Nah, di dalam metode list ayat isinya seperti ini. Ada API, ada model yang kita dapat untuk mendapatkan datanya. Di sini juga ada dialognya juga, ada adapternya juga. Kemudian kita buat kelas yang kedua dengan nama list surah activity. Nah, di sini sebenarnya kita jadikan sebagai kelas main atau kelas utamanya ya. Karena semua data dari API pertama kali kita panggil dari sini. Berikut isinya. Yang paling atas ini parameternya ya, seperti yang tadi, yang kelas pertama sih detail surah tadi. Ada progress dialog, ada string hari ini dan tanggal. Terus buat get lokasi ya, nanti kita juga menampilkan lokasi ke bagian header yang ada backgroundnya nanti. Di bawahnya ini ada parameter atau method untuk memanggil layout baru. Di sini adalah metode get data. Kita buat nama metodenya list surah. Isi list surah tersebut seperti ini. Seperti yang tadi detail juga nih, juga menampilkan modelnya buat mengambil data dari API. Ada nomor, nama, type, ayat, asma, arti, audio, dan keterangan. Di bagian on selected data ini kita akan buat intent untuk mengirim data dari kelas ini ke kelas detail tadi yang kita buat pertama kali. Di bawahnya kita buat metode untuk permission lokasi ya. Nah, dari sini sampai bawah ini metode untuk mendapatkan lokasi.
Berikutnya kita buat kelas dengan nama Masjid Activity. Di kelas ini nantinya kita akan menampilkan masjid-masjid terdekat berdasarkan lokasi kamu berada. Berikut isi kelasnya. Di paling atas kita implementasikan dulu Google Map ya, dan juga Location Listener. Untuk isi on-grid-nya seperti ini, ada toolbar dan juga support map fragment. Nah, support map fragment ini untuk menampilkan maps-nya nanti. Di bagian init map ini untuk permission lokasinya juga seperti sama yang tadi ya, di surah. Cuman di sini ada tambahan access course location. Di bawahnya ada metode dengan nama on location chain. Nah, di sini kita akan memanggil lokasi tersebut dari maps Google APIS ini ya. Ini ada link untuk menampilkan si maps tersebut. Nah, di post execute ini kita akan menampilkan nantinya nama tempatnya dan juga inian icon pin yang menandakan lokasi tersebut. Oke, setelah kita buat kelas activities, berikutnya kita buat kelas adapter. Kelas adapter yang pertama kita buat adalah ayat adapter. Isinya seperti ini. Kemudian kita buat kelas adapter yang kedua dengan nama surah adapter. Isinya seperti ini. Ini lebih banyak ya dari yang ayat adapter karena di sini untuk menampilkan nanti si list surah tersebut ke activity yang tadi kita buat. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas adapter, kita buat kelas fragment untuk menampilkan jadwal sholat. Di sini kita beri nama fragment jadwal sholat. Isinya seperti ini. Untuk kelas ini saya kasih turunan itu bottom sheet dialog fragment. Ini seperti fragment cuma nantinya akan muncul dari bawah layar. Dalam on-grid view ini kita buat nantinya load jadwal untuk menampilkan jadwal, date time picker untuk menampilkan tanggal hari ini dan bulan juga. Dan di sini ada metode load kota. Nantinya di load kota ini kita akan menampilkan kota-kota berdasarkan data dari API yang kita tampilkan ke spinner. Nah, setelah nanti kita memilih kota dari spinner, itu akan menampilkan load jadwal, yaitu jadwal sholatnya yang kita pilih berdasarkan kota atau lokasi. Dari API Bang Hasan ya. Berikut isi dari metode load jadwal.
Setelah kita buat kelas fragment, berikutnya kita buat kelas model. Kelas model yang pertama kita buat dengan nama daftar kota. Nantinya ini untuk menampilkan daftar kota ke fragment jadwal sholat tadi. Model yang kedua kita buat dengan nama model ayat. Nantinya di model ayat ini untuk menampilkan ayat-ayat ke detail surah activity dan juga ayat adapter. Selanjutnya kita buat kelas model terakhir dengan nama model surah. Di model surah ini nanti kita akan menampilkan arti asma ayat, nama, type audio, dan juga nomor keterangan. Oke, selanjutnya kita buat kelas networking dengan nama API. Nah, kelas API ini berguna untuk sebagai endpoint. Selanjutnya kita buat kelas utils. Utils yang pertama kita buat dengan nama client syntax. Nah, untuk kelas ini berfungsi sebagai buat menampilkan data dari API ke fragment jadwal sholat. Isi kelasnya seperti ini. Kemudian kita buat lagi kelas dengan nama get address intent service. Nah, kelas ini berfungsi untuk mendapatkan lokasi yang tadi kita tampilkan ke masjid activity. Jangan lupa kalian juga tambahkan kelas ini ke Android Manifest ya. Kemudian yang terakhir kita buat kelas dengan nama Pass Place. Di kelas ini nantinya kita akan convert si API Maps untuk menampilkan lokasi ke fragment jadwal sholat agar kita tahu ada berapa banyak jumlah masjid terdekat di lokasi kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau gimana? Masih lancar atau ada yang error? Jika terjadi error, silahkan kalian berikan komentar di bawah ya. Nantinya kita akan diskusikan bersama. Kalau saya bisa untuk membalasnya, sebisa mungkin saya akan balas. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jika dirasa tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian, jangan lupa kalian bagikan ke sosial media kalian ya. Karena dengan begitu kalian membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.